Kasus Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta jadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga bagi semua pihak. Ya, niat melindungi istrinya dari penjamretan justru berakhir dengan status tersangka. Jadi kita harus lawan atau lari saat ada kejahatan di depan mata. Ya saudara, baru-baru ini ramai soal kasus dan juga berita tentang Hogi Minaya, pria 43 tahun asal Sleman, Yogyakarta yang ditetapkan sebagai tersangka karena melindungi istrinya dari aksi penjamretan. Hogi ditetapkan sebagai tersangka karena telah menghilangkan nyawa para penjamret dan juga dituduh sebagai melakukan pembelaan yang sangat berlebihan terhadap aksi penjamretan. Menyita perhatian publik hingga sampai dibahas di ruang rapat DPR, kasus Hogi Minaya akhirnya menemui garis finish. Kejaksaan Negeri Sleman selaku penuntut umum resmi mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan terkait kasus Hogi Minaya. Selain itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Kapolda juga mengganti Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto yang juga menangani kasus Hogi Minaya. Kasus Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta menjadi tamparan keras sekaligus pelajaran berharga bagi semua pihak. Ternyata membela diri tidaklah sesederhana mata dibalas mata. Ada batasan tipis antara menjadi pahlawan dan pelaku kriminal di mata hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, ada istilah yang dikenal dengan nowhere atau pembelaan terpaksa. Aturan ini berakar dari prinsip bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kejahatan. Jadi jelas dia sedang melakukan pembelaan diri, pembelaan terpaksa, nudwir bahasa Belandanya. Gitu ya. Dia membela diri atas harta benda istrinya, atas keselamatan jiwa istrinya. Dan itu dibenarkan oleh hukum. Gitu loh. Oleh karena itu sekali lagi ya menurut saya ini adalah unprofessional conduct. Satu tindakan yang sama sekali tidak profesional yang tidak cukup diselesaikan dengan meminta maaf. Atau tidak cukup diselesaikan dengan menutup kasus ini. Harus ada penyelidikan internal terhadap oknum-oknum polisi maupun jaksa yang telah bertindak tidak profesional ini. Kasus ini ada dasar hukumnya, yakni dalam KUHP lama yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana jika melakukan perbuatan untuk pembelaan terpaksa karena adanya serangan atau ancaman serangan yang seketika itu juga dan melawan hukum. Kemudian dipertegas dengan prinsip yang sama pada pasal 34 KUHP baru, di mana tindakan membela diri dari kejahatan tidak dijatuhi sanksi pidana jika memenuhi syarat tertentu. Sementara di dalam KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru, orang membela diri itu tidak dipidana. Tidak dipidana orang yang membela diri karena ada serangan pada diri dia, pada diri orang lain, pada harta benda dia atau harta benda orang lain, pada kehormatan dirinya atau pada kehormatan orang lain. Itu jelas di dalam hukum pidana sudah ditentukan seperti itu. Dan sayangnya ini sepertinya diabaikan dengan arogansi kekuasaan, misalnya begitu, dengan kesombongan berkenaan dengan punya kewenangan yang berakibat fatal. Kasus itu memantik pertanyaan publik. Apakah kita harus lawan atau lari saat kejahatan terjadi di depan mata? Kalau saya sebagai dia sih, saya akan melakukan hal yang sama gitu, melawan gitu. Ya kurang lebih sama sih yang saya lakukan gitu, mengejar terus. Ya gimana perlakuan seorang suami aja sih untuk melindungi istrinya aja gitu. Pasti lari lah, terutama pasti lari. Terus kalau ngelawan kita perempuan nggak mungkin ya, karena dia laki-laki. Pasti kita lari dulu. Kalau bisa lari, kita lari sebisa mungkin. Tapi kalau nggak bisa, ya mungkin yang terakhir itu yang ngeri gitu, jadi ya pasrah gitu, ya jatuhnya pasrah. Kalau saya sendiri sih, kalau misalkan kuat, mungkin saya bakal ngelawan sih, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya udah bebas. Biasanya perlawanan, katakanlah kita dalam posisi itu, perlawanan apa mas kira-kira yang bisa kita berikan? Sebisa mungkin saya nggak pakai kekerasan ya. Saya paling kayak nakut-nakutin si pelakunya aja. Ngejar ya? Iya. Berarti minimal ngejar gitu? Iya.
Melawan atau pembelaan diri bisa saja, asal tidak panik. Ingat, tujuannya bukan menyerang, tetapi melumpuhkan pelaku kejahatan yang selebihnya akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Nah, dalam ilmu-ilmu disiplin bela diri, kebanyakan memang tidak langsung mengejar atau menghakimi sendiri. Biasanya yang memiliki ilmu-ilmu seni bela diri, disiplin bela diri, mereka yang pertama tidak panik, kemudian membaca situasi dan mereka minta tolong dan segera melapor. Tentunya kalaupun korban dengan penjamret, lebih siapnya si penjamret ya. Mereka lebih siap, dia si pelaku ini lebih bisa menggambar situasi dari korban. Sedangkan korban sendiri dengan segala ketidaksiapan yang terjadi adalah kemudian panik. Nah, kepanikan inilah yang kemudian membutakan segala macam hal yang harusnya mereka lakukan. Artinya ketika kita melawan dalam posisi panik, ini akan membahayakan terhadap diri kita sendiri. Nah, ketika kemudian si korban ini memiliki ilmu seni bela diri, hal-hal terkait kepanikan itu akan menjadi bagian yang kemudian dilatih. Sehingga ketika kemudian seseorang memiliki ilmu disiplin bela diri, maka dengan otomatis ada satu kejadian itu mereka bisa fokus dan bahkan bisa melawan dengan tindakan-tindakan yang lebih kepada kecenderungan melumpuhkan, bukan untuk melupai tapi melumpuhkan. Ya, yang harus kita sadari dan pahami bersama bahwa jambret bikin was-was, maka itu kehati-hatian dan juga kepedulian akan diri kita ketika kita ada di jalan itu harus berasal dari diri kita sendiri agar terhindar dari aksi-aksi kejahatan yang tentu akan membahayakan diri kita apalagi nyawa kita. Rahmat Joromas dan Imam Rahman melaporkan dari Jakarta.